istighosah khusus taubat berubah yang dilaksanakan oleh PBNU internasional. Nah, ternyata Rakes A PBNU itu dalam pembukaan ada tambahan ini waktu arwahi walidayah. Kalau dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa hidayatiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa nuril absari wa hidayatiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, mulai hari ini kita baca begitu ya. Ridailah bersama Rasulullah Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Tasahud akhir. Asyhadu sampai asyhadu ya. Asyhadu nafsani ingsun alla ilaha ingsun kelakuan ora ana pangeran iku maujud ingsun ora ana pangeran iku maujud illallahu amin Gusti Allah wa asyhadu lan naksani ingsun anna Muhammadan ingsun tunjun Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah itu menjadi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi rukun sholat yang ke-14. Al-khamisa asyara utawi arkanus sholat kang kaping 15 iku as-sholatu maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti lek Islam tenan mesti tukang maca sholawat. Jadi lek ana wong sing bid'ah sholawat berarti ora tau sholawat. Wa aqalluha utawi idike sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pas ngimami tarawih kok cepet men ya. Lek tahiyat akhir kok cepet men. Iya lah maca ora kok. Mengono kuwi kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi awalnya dibaca at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Sujud yang ngono wong pisan subhanallah Allahu akbar. Lalu kok yang ngono subhanallah Allah. Tapi kalau kudu Thomas Allah cepat. Lah maca Fatihah yo mung bisa saambekan seketas le maca doa iftitah ya ora komplit. Allahu akbar. Allahu akbar walhamdulillahi subhanallah wa wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seketas terus kok gari-gari nun Allahu akbar. Yo ya dhewe ya pas lah kalau aku pun tak atur ya. Seandainya mau Yasin juga boleh pakai rong ayat sebagian telung ayat cukup itu sampai titiknya. Terakhir dulu Allah akan langsung di balak. Nah
Yasin ya apa-apa ning ora Yasin Allahu Akbar ngono ora ya. Yasin Al-Qur'an Al-Hakim Allahu Akbar. Terus rakaat kedua innaka laminal mursalin Allahu Akbar. Ora ada surah ayat ini. Ya. Ya cepat. Nah, imam yang mau begitu itu biasanya disenangi. Ketemu Zaki, Sowe, Rakwil, dia. Siapa imam itu? Mas Zaki. Waduh, kalau gue seperti ini. Mesti suwe gitu. Tapi siapa imam itu? Mas Ngaliman. Woi, gula kayak terawih Mas Ngaliman. Favorit ya, favorit. Top skor. Cuman bacaannya sing jelas, ya ora jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Maca apa jelas. Ya sing jelas bacaannya. Ngono ae kabrono sing turu ya. Terawih cepet ngono sing kabrono sing turu ya. Masyaallah. Begitu sholat wis tahiyat akhir iki bocah kok ora ngadeg mau piye ternyata turu. Masyaallah. Elek tahiyat akhir ra ngadeg rapati ketara sujud ora tangi-tangi. Akhiran anak-anak sholat sawe imam Zaki jungkel. Asa bisa asara utawi kang kaping 16 min arkanis shalah iku assalamu aweh salam aqalluhu utawi sithik-sithike salam iku assalamu alaikum lafaz assalamu alaikum. Assalamualaikum. Sholat tarawih mosok nambah sithik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka penak ya cepet. Kayak bilang penting ya baca ini. Belum nambah. As-sabi'a asyara utawi kang kaping 17 iku at-tartibu tertib. Fa'in ta'ammada mengkolamun manjang-manjang ke sapa musolli tarkahu tinggal tertib utawa sengaja. Fa'in ta'ammada mengkolamun nyengaja sapa musolli tarkahu tinggal tertib kaan sajadah kaya lamun sujud sapa musolli qabla rukuk iki sadurunge rukuke musolli ora rukuk terus langsung sujud lali mungkin ana nek bar ngimami apa ngimami subuh bar kunut Allahumma inna liman hadait medhun rukuk meneh ana lali ya boleh ya lali bar ngono terus rukuk bablas sujud ora sakit ya belum rukuk mandek bablas sujud. Batalat mongko batal sholate wa in sahala lali sapa musolli ya guna angin ora bali lamun ana sapa musolli iku fi mithlihi ing dalem sepadane rukun kang ditinggal au ba'dahu utawa sakwise rukun kang ditinggal
fatatimu mongko sempurna bihi sebab gawe kita apa rokngate musolli rokaat musolli walago lan lago apa ma barang saha kang lali sapa musolli bihi kelawan barang kalau lali das contohnya sholat isya sek rakaat ping 3 wis tahiyat akhir ana ora dilalah makmume yo lali kabeh lamun makmume 3 cuman ana makmum sing ragu-ragu 3 kok apa ya 3 rumah 1 3 ning mbek dulu salat ya rawani meneng wae kok liyane meneng wae aku ya meneng ae aku gitu salam assalamualaikum warahmatullahi ini memang ada itu terus ngomong nih imam kasih 3 iya kok biarnya ternyata nggih ngadeg nek terus omong-omongan nggak apa nah itu kan omong-omongannya bukan omong-omongan lagu tapi omong-omongan dalam rangka memastikan dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sholat, ya Rasul berubah 3, bener 3. Terus jamaahnya, nggih, Allah Akbar, teruskan 1 rakaat. Nah gitu. Jadi melakukan hal yang faslun utawi ikilah pasal al jama'atu utawi salat jamaah ala dzukuri ing atase pira-pira wong lanang al akhrari kang padha merdeka al-muqimina kang padha mukim jadi sholat jamaah itu hukumnya berdua bagi laki-laki merdeka mukim balik dan itu hukumnya fardu kifayah. Sampai pernah melihat ada anjuran sholat berjamaah dan kemudian jumhur ulama menyebut fardu kifayah itu khususan rajul. Ada? Oke, kita bahas dulu. Fardu kifayah artinya fardu kifayahnya oke bisa diwakili, akan tetapi masa iya masuk surga aja mewakilkan terus, ada mendapat pahala mewakilkan terus. Kalau
kalaupun toh fardu kifayatin itu maknanya apabila sudah ada yang melakukannya maka yang lain gugur. Oke lah, gugur. Tapi masa iya kebaikan mewakilkan terus? Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan di sini adalah sholat jamaah hukumnya fardu. Nah gitu. Artinya bahwa ini sangat ditekankan. Toh kalau ada ulama yang berbeda, nggak ada yang menghukumi bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunat toh, nggak ada. Mesti sampai pada sunat muakkad. Artinya sunat yang sangat ditekankan, bahkan kemudian jumhurnya menyebut fardu kifayah. Di kitab ini menyebut fardu kifayah. Nah itu. Oleh karena itu sholat jamaah itu sangat dipentingkan. Jikalau dalam satu daerah tidak ada yang berjamaah maka dosa semua. Kalau di satu kampung ternyata tidak ada sama sekali yang berjamaah di masjid maka semuanya kena. Satu contoh pemain di dusun Kerjan ini. Ini waktu asar ternyata rawana wong adan belas, akhirnya ya rawana jamaah belas, maka sak kampung dosa kabeh. Nah, sak kampung dosa kabeh. Kalau kemudian pangkat fardu kifayah itu disebut ganjaran, maka yang melakukan adalah dapat ganjaran, yang tidak melakukan maka ketinggalan ganjaran yang begitu banyak. Fardu kifayah tentu karena fardu pokoknya dihitung pahala hadiah, itu hadiah pahalanya lebih besar daripada sunat muakkad. Sampai lek gak teko kaulane. Tapi kan gugur, iya, tapi kan mewakilkan, tidak dapat pahala. Tidak ada sama sekali semua dosa. Kalau itu fardu pahalanya tinggi, gak datang kenapa? Ini jadi persoalan. Nah, sehingga untuk mendukung akan pentingnya berjamaah itu, sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, andaikan orang yang tidak berjamaah itu rumahnya saya bakar, itu lebih baik. Nah, itu. Andaikan rumahnya saya bakar, itu lebih baik, kata Rasulullah. Berarti penting sekali jamaah ini ya. Oleh karena itu, wahai santri-santri, sebaiknya dimanapun kalian berada menjadi penegak jamaah. Di sini yang jadi tidak ketinggalan jamaah, nanti pulang juga menjadi penegak jamaah. Kalau di rumahmu ternyata nggak ada yang jamaah sama sekali, maka kamu dan keluargamu lah yang menjadi penggugurnya. Ini kelihatannya masjid langgar itu rano rata sing jamaah ya. Jamaah mau maghrib baru bisa, subuh duhur asar rawono, subuh rado tangi, duhur masih dalam pekerjaan, asar belum pulang, akhirnya rawono sak kampung dosa kabeh. Maka pada saat kalian datang, jadilah penggugur mereka. Artinya kau jadi penolongnya. Nah, itu butuh kebiasaan jamaah di sini. Kalau kamu nggak biasa jamaah di sini, pulang yang mesti ngetut. Mesti ngetut. Atau jamaah enak aku sisa. Melu dosa. Maka seorang nek langgar mau masjid kuwi ra ono sing jamaah,
kamu dan istrimu berjamaah. Kamu sudah punya anak, kamu dan istri kamu serta anakmu yang berjamaah. Ternyata kamu sama-sama punya teman yang sama-sama terbiasa jamaah pondok, pondok ne'al mumtaz. Contohnya ini sing satu daerah sebagai ini sing nek kene satu daerah sapa. Nah, dilalah si Rakil ini punya kakak. Kakaknya yang mondok nek kene padha sregep berjamaah. Maka begitu pulang, yo kan awake dhewe dadi penolong masyarakat di sini, dadi gugurke kewajibane kifayah penduduk. Dadi para dosa gara-gara kamu berdua sama kakak. Dilarang untuk kakak, tapi tonggo podo-podo nek kene ini biasa jamaah. Yo wis ngene. Jamaah berdua karo kancane. Nek masjid nggih nek masjid. Lah karo kancane iso gentenan wong padha lanange. Ya ta? Padha lanange sing siji imam, sing siji adzan, siji qomat, siji imam. Lah lek oleh jamaah karo bojone ya wis dirangkep. Dirangkep ya sing adzan, ya sing pujian, ya sing qomat, ya sing imami. Nek aja ditambah siji, ya sekalian dadi makmum, berarti ora ono kancane. Jangan. Malah nih besok kamu nikah, ada pertanyaan dulu, sampai selalu tak ajak jamaah mau enggak? Aku padamu, sama apa mas? Kayaknya awak dhewe selalu berjamaah cocok ya. Aku imamnya, engkau makmumnya. Jadi tidak ini jamaah orang kok anu. Dek, saya lihat-lihat kamu itu baiknya jadi penjahit. Kok jadi penjahit? Iya, karena kau telah menambah luka hatiku. Boleh orang menunggu sing pas gila santri iki ya. Kelihatannya kita cocok selalu berjamaah. Aku imamnya, engkau makmumnya. Itu lebih cocok kata santri lah. Ya Beb ya. Beb. Misalnya kok ngomongin ngono lho Beb. Kejaga iku Beb. Sarung wayahe aja ya Beb ya. Walaupun kelihatannya ada yang naksir kamu Beb, tapi tidak. Begitu aku menyebut namamu biasanya mak atap ngono Beb percaya. Saya percaya kayak gedung Beb. Iya Beb peci ya. Ini model. Model, tapi kamu pengen tak tunjuk ke kerudungnya warna apa? Yang tadi terang tapi mulai ini tak tunjuk ke kerudungnya warna apa? Enggak ya. Karena aku melihat yang pakai kerudung ini mana yang teratap gitu. Saya tahu warna kerudungnya kalau saya tunjukkan wonge kayak kerudungnya. Tapi percaya kayak gitu. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana dengan putri? Termasuk wajib kifayah apa enggak sebagaimana putra? Coba mari kita lihat. Ini kitab am ya. Kitab am. Setiap kitab yang ditujukan laki-laki maka perempuan katut. Contoh, kutiba alaikumus syiyam. Bunyinya kum tak? Tapi sing
sing poso laki-laki tok apa wedok barang? Kenapa? Karena kalau ada kitab laki-laki, perempuan atau kecuali dikhususkan laki-laki, maka dikhususkan perempuan, maka laki-laki tidak atur. Ya ayuhan nabi kulli azwajihinna yudnina alaihinna min jalabibihinna, perintah untuk memakai jilbab. Itu untuk perempuan, maka laki-laki gak ngatur karena disuruh domirnya hinna, perempuan, laki-laki gak ngatur, makanya gak ada laki-laki yang pakai jilbab. Nah ini bisa dipahami ya. Lah bagaimana bisa kemudian tentang kitab sholat jamaah dan sholat Jumat? Sholat jamaah dulu nih. Perintahnya bagaimana? Perintahnya sholat jamaah. Perintahnya sholat jamaah itu tidak ditunjukkan berjamaah siji. Andaikan saya membakar rumah orang yang tidak berjamaah itu lebih baik. Berarti penting loh. Siapa yang dituju? Rumahnya siapa? Semuanya. Ya kan? 2. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisa suami wa isrina darajatan. Ada mengkhusus laki-laki? Itu pernyataan bahwa ganjarannya gede, begitu kan ya? Tidak ada kitab yang menunjukkan bahwa jamaah itu khusus laki-laki, nggak ada. Nggak ada kitab juga yang menunjukkan sholat Jumat juga khusus laki-laki. Khususan gitu maksud saya, bahwa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Ya bunyinya laki-laki, tapi secara umum kitab laki-laki maka perempuan katut. Kita aja omong hukum ini. Itu tak diajak serius malah ngantuk. Memang aneh, enggak bakat diajak ngomong serius ya gitu ya. Nah, maka bunyinya semua laki-laki tapi tidak mengkhusus atau tidak menafikan perempuan. Semua kitabnya begitu. Kemudian siapa yang mengambil inisiatif untuk tidak mewajibkan? Tidak mewajibkan untuk berjamaah. Kalau toh ada hadis, kalau perempuanmu mau berjamaah ke masjid jangan dihalangi, kan gitu kan? Yang itu agak meringankan memang. Berarti kalau kitabnya seperti itu, kalau mau ke masjid jangan dihalangi, tapi tidak juga nggak apa-apa kan? Maksudnya begitu kan? Nah kemudian ulama mengambil satu istimbat hukum yang difardu kifayahkan untuk salah boleh takoni lho Cak. Iya cuma lah ngomong-ngomongan aja serius salah ngomong-ngomongan iki kerudung coklat karo abang iki. Malah ngomong-ngomongan. Nah,
Siapa yang ambil istimbat hukum sehingga jamaah itu wajib kifayah bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan? Itu ulama. Ambil istimbat hukum begitu karena ada ilat. Ilat itu sebab. Jadi karena ada penyebab. Penyebabnya apa? Di zaman dulu rumah jarang-jarang, masjid jauh, apalagi di Arab sana, ditambah lagi orang-orang Arab itu libidonya tinggi, sehingga kalau ada laki-laki perempuan kok sendirian itu bahaya sampai sekarang di Arab itu. Maka di sana kalau sampai haji kok naik taksi putri jangan sendirian. Itu pun nanti kalau manasik haji diwanti-wanti. Kalau umpamanya Pak Wafa dengan Bu Wafa haji, itu naik Arab numpak taksi umpamane, numpak taksi, sing numpak dhisik itu Pak Wafa, baru istrinya. Nanti kalau mau turun, istri dulu yang turun, jangan Pak Wafa dulu. Malah orang gagap gondol hilang. Jadi hampir setiap peristiwa haji itu ada wanita hilang. Kemudian setelah berapa hari begitu ketemu untuk apa nih seperti itu. Maka hati-hati karena libidonya tinggi. Itu pun sekarang ramai, dulu jarang-jarang. Maka sangat berisiko bagi wanita untuk pergi ke masjid, apalagi sendirian. Oleh karena itulah maka hukum fardu kifayah itu hanya bagi laki-laki. Itu hasil ijtihad ulama. Gitu. Nah sekarang bagaimana? Ilat itu kelihatannya sudah nggak ada. Apalagi umpamanya santri al-Muntas, masjidnya kono, terus kamarnya kono, gak ada bahaya apa-apa, masjidnya sono, rumahnya sini, masjidnya kono, masjid apa, rumahnya sini, mau jalan ke sana gak ada resiko apa-apa. Maka ya kemudian ilatnya sudah hilang. Karena itu kalau toh tidak sampai fardu kifayah ya sangat ditekankan untuk ikut berjamaah. Karena ilatnya sudah hilang. Kalau kemudian ada yang menghubungi sama dengan laki-laki, kalau ilatnya fitoknya itu memang secara umum, secara am itu kitab laki-laki perempuan katut, dan atas ijtihad karena adanya ilat kemudian dinafikan atau diistisnakan, maka pada saat ilatnya hilang maka kembali ke hukum asal. Nah, kembali ke hukum asal. Bagaimana kalau nanti ilatnya menimbulkan fitnah? Ya termasuk fitnahnya kan bahaya tadi kan. Kalau fitnahnya itu karena nanti dikhawatirkan ada pandangan laki-laki dan perempuan, bagaimana kalau masjidnya pintu laki dan perempuan dipisah? Sebagaimana sekarang di Masjid Nabawi itu tempat laki dan perempuan dipisah, pintu masuknya juga dipisah. Maka tetap saja orang-orang Arab yang putri yang di sana juga jamaah ke masjid. Dan kemudian juga dianjurkan untuk ikut arba'in, kecuali
kecuali prei. Kalau tidak kembali ke hukum asal, maka orang umroh, orang berangkat haji juga putri tidak dianjurkan untuk kami. Dan tentu di Masjid Nabawi juga tidak disediakan untuk jamaah putri, tapi di sana disediakan. Nah, yang masih campur jadi satu itu memang Masjidil Haram, itu memang masih jadi satu antara putra putri. Bahkan tawafnya pun jadi satu, tidak dipisah putra dan putri. Oleh karena itulah kemudian ulama mengambil hukum istisna juga. Bersentuhan laki-laki perempuan batal kecuali saat tawaf. Nah ini lihat ya, saat tawaf. Bagaimana kalau suatu saat itu tawaf dipisah antara laki dan perempuan? Bisa enggak kira-kira? Sekarang nyatanya sholatnya juga sudah bisa dipisah antara putra dan putri. Sekarang ini saya umroh yang pertama campur dari siji, haji sudah mulai dipisah, kemarin umroh berikutnya sudah lebih tertib lagi. Itu cuman kalau putra dan putri itu dipisah nanti akan repot. Dimana kalau putri ingin mencium Hajar Aswad, dan itu desak-desakan jadi satu itu putra putri dua waktu Hajar Aswad itu rangan orang bojone sapa yang melu tendang-tendangan. Kira-kira yo ora ono pikiran iki cewek tak bakatane sisan ngono iki yo ora ono pikiran iki ke Hajar Aswad. Itu putra putri jadi satu bukan. Maka itulah ilat yang sulit dihilangkan, itulah maka kemudian ulama mengambil istinbat hukum, dihukumi tidak sah, entah darurat, entah ada yang menganjurkan untuk pindah mazhab pada saat tawaf. Allahu a'lam. Ini nyatanya sepakat semua mazhab tidak. Nah ini karena tapi begitu tidak tawaf ya kembali pada hukum asal, nggak ada ilat lagi. Begitulah tentang kita menghukumi tentang jamaah sekarang ini. Bahkan bagaimana dengan orang haid tidak boleh masuk ke masjid. Nah kemarin sudah saya terangkan. Sebagian ulama menyebut tatkala ilatnya hilang dan ke masjidnya itu sebuah kewajiban, contoh thalabul ilmi, maka tidak apa-apa. Nah ini. Oleh karenanya kalau nanti kamu pulang terus kemudian ada yang putri khususnya, putri gak usah jamaah masjid, kamu punya jawaban. Putri kan toh dihadirkan di rumah saja toh, lebih baik di rumah saja toh, gitu kan? Ada yang begitu kan ya? Ya, kamu punya jawaban. Kita oh iya ya, kalau orang lagi dinilai mondok suwe lagi ngono. Among kotak ngatut melu-melu itu kaya wong lan duwe ilmu. Bagai air di atas daun. Makanya sering saya sampaikan, walaupun konteksnya berbeda pada saat saya sampaikan, kita menuntut ilmu itu untuk memantapkan amalia kita biar tidak gampang tergoyahkan. Bila nek wong bid'ah ya ora goyah, kowe diomongne wong karo wong liya, aku lagi ngaji ngono biyen. Ana dasare ya ana lagi ngaji ae. Gitu ya. Oleh karena itulah maka
di Al-Mumtaz tetap atas nama santri di satu di satu bi'ah ini, satu lingkungan ini tetap semuanya diwajibkan sholat berjamaah, nggak peduli putra atau putri, semua wajib berjamaah karena ilangnya hilang. Wafil Jum'ati utawi jamaah ing dalam sholat Jumat iku fardu ainin, fardu ain alaihim ing atase lanang akeh hidakan tekalane ana sapa lanang kabeh iku arba'ina jangkep 40 mukallifina tur padha mukallaf kabeh fi agniyatin ing dalam siji panggonan. Begitu juga dengan sholat Jumat. Di sini disebutkan lagi. Kalau ini tidak sampai pada mengembalikan karena ilatnya hilang kemudian perempuan menjadi wajib seperti halnya jamaah tadi. Itu enggak. Sampai saat ini belum ada ulama yang berfatwa sebagaimana sholat berjamaah. Cuman yang ada adalah jawaban bagaimana kalau di desa-desa sekarang ini orang-orang tua putri pada jamaah ke masjid pada ikut sholat Jumat. Maka itu waktu saya mondok sudah jadi diskusi itu. Di masyarakat saya pulang juga ditanya-tanya. Jadi kamu nanti kalau pulang juga ditanya-tanya itu, juga ditanya-tanya. Apalagi ibu Torekoh Naksabandiyah namanya ya, Torekoh Naksabandiyah itu kan ada rikok setelah setiap hari Selasa jenis Selasa, terus bar sholat Jumat terkumpul ono amalan khusus di hari itu. Oleh karena itulah maka putri pun Jumatan. Gimana putri yang Jumatan seperti itu? Nek rata-rata wong tua-tua ora ono sing nom. Sah ndak Jumatannya? Itu pertanyaannya kan. Sah ndak Jumatannya? Itu kan piye Mas? Sampeyan kok saya boleh piye, Mbak? Nah aku setua ini Jumatan piye lah? Jumatan kok laku amalan torekon piye? Tapi masa aku ke jamaah ya justru kon sholat zuhur, ngono gitu kan sholat Jumat. Nah maka kamu boleh jawab begini. Khitab aslinya, gitu ya, tentang diwajibkannya sholat Jumat itu laki-laki tanpa mengistisnakan. Ulama lah yang kemudian mengistisnakan karena adanya ilate yaitu timbul fitnah, marakno maksiat, apa kayak gitu. Nah, nek wis tuwa umure kira-kira sudah tahun marakno ngono ora? Ilatnya hilang kecuali ngeyel ini. Iya, lek sing Jumatan mofet ora apa-apa, mbah-mbah umur swidak. Lek sing Jumatan simbah-simbah kakung umur 70, ya padha bae. Ya ana sing ngeyel. Tapi umume kan ndak kan ya. Maka ilatnya hilang. So,
Ikut Jumatan boleh enggak? Boleh. Ikut Jumatan boleh. Jadi kalau kita bisa menghilangkan ilatnya, maka ikut Jumatan boleh. Balik ini sholat zuhur enggak? Iya enggak pokok. Enggak pokok, ilatnya sudah hilang. Balik ini enggak apa-apa. Cuman terus kalau di sini saya ikut Jumatan seperti nanti kita bisa hati-hati aja sudah, ilatnya hilang ikutlah, tapi tinggi hati-hati tetap sholat kita boleh sholat. Wes jelas sesudah ditakoni nek omah iso coba. Iya bang, aduh iya ya. Konsolnya biar kita diterang nih, aku ngantuk ya, lali ya. Oh iya wis. Wa alaman lan wajib wa alaman lan wajib Jumatan ing atase wong nawa kang niat mukim al iqamata ing panggonan ngindahun ngarsane wong-wong mukim arba'ata ayamin ing 4 dina sihakin kang butuh salah satu syaratnya ikut Jumatan, dan itu tadi juga disebut pada waktu di fardu kifayahkannya orang itu salah satunya al-muqim. Lah dihitung mukim itu berapa hari tinggalnya? Di sini disebut arba'ata ayyam. Jadi sampai ini termasuk mukim bro, mukim pol. Gempol pirang-pirang sasi sampai tumek lemangan nek kono turu nek kono nguyah ya nek kono ya nek kono sepirang berarti banget lah mungkin terus kepeton mungkin walaman lan wajib Jumahan ing atase wong balaghahu kang teka ing wong nida usawusaidin apa nida usaidin adane wong kang banget suarane mintarafin saking pinggir yalihi kang nyandingi ing wong mimbaladiha saking panggonane Jumatan. Wajib Jumatan bagi orang yang mendengarkan panggilan. Panggilan apa? Ada. Lah saiki apa ana praktek adzan di Indonesia? Kecuali nek Papua kono ya. Wong nek Bali wae, nek Bali itu adzan itu. Saya kan beberapa hari
tinggal di Bali. Krungu ngajar wong Islam ya akeh. Yo pakai speaker. Sing daerah NU ya ujian juga ya. Ujian. Nah, Papua mungkin memang jarang-jarang nggak ada, maka masih membuka peluang besar untuk berdakwah di Papua. Ya, umpamane sampai sesuk dakwah di Papua kok ono lengan dhewe. Nek putih dhewe. Nah, kene sapa sing ngomong kaya nek kono sekolah dhewe. Sapa wete. Nah, wete ora nek kono putih dhewe. Wasar tuha utawi syarat Jumat iku waktu dhuhri waktu dhuhur waktu batani lan maca khutbah loro qablaha sadurunge salat Jumat fihi ing dalem wektu dhuhur yasma'uhuma kang rungu ing Jumat loro ing khutbah loro sapa al-arba'un wong 40. Ini Imam Syafi'i memang menyarankan untuk sholat Jumat itu 40. Menyarankan tak itu mau teragi ono 33 untuk tambahan lagi. Tapi tetap dikarenakan Jumatan putri rasa takon ikut datang menaya rasa takon mepet Jumatan boten dhewe sing takon menaya datang. Tapi nanti setelah selesai tetap sholat sebagaimana yang saya sebutkan. Wa antu sholat lan arab dan sholat ti apa Jumat jamaatan kali berjamaah bihim lawan wong 40 wa Allah sukorinaha lan ora arep barengi ing Jumat. Jadi aja kok ada itu korina lan ora arep corona ora. Apa ukhra Jumat kang weneh di baladiha ing negarane Jumat. Maksudnya itu dalam satu kampung maknane saiki jangan ada 2 Jumat, kecuali tentu tetap ada istisnanya. Contoh ini kampung kerja ada 2 masjid, dan boleh tidak hukum asalnya tidak boleh kecuali kalau masjid satunya sudah penuh. Itu kecil, lek santri-santri orang cukup ora? Enggak cukup. Wa arkanul khutbataini utawi rukune khutbah loro. Nah, iki diapalne sing lanang. Diapalne rukune. Kok dititeni diitung. Nek loro sapa khutbah? Diruan. Oh, kok diitung. Lek kurang kudu baleni. Siji, hamdulillah. Maca alhamdulillah. Mula. Lek maca iki alhamdulillah. Ana sing innal hamdalillah aja. Langsung berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Itu langsung alhamdulillah aja innal hamdalillah. Ana ora? Sing muni innal
Ada, jangan. Saya waktu mondok dulu Mbah Yai Abdul Hadi, pada waktu ada khotib yang innal hamdalillah, alhamdulillah, ngono Mbah Yai. Terus sik barene innal alhamdulillah. Lah kok ana sebalane ora paham ya. Innal macane alhamdulillah aja alhamdulillah gitu. Nah, terus akhirnya alhamdulillah. Itu tilingnya tenang biyen karo Mbah Yai bindek nek jalan. Walaupun kemudian ada polemik. Boleh enggak ngendeng khutbah di tengah jalan ini? Apa seperti sholat kalau ada keliruan dengan mengucapkan subhanallah, itu ada pembahasan. Ya kalau itu masih mulai ya innal hamdalillah, alhamdulillah, maksudnya ora di tengah-tengah khutbah, tapi kan masih mulai itu. Alhamdulillah lek baleni itu dianggap baleni khutbah. Baleni salah terus baleni boleh enggak? Boleh. Alhamdulillah wassalatu lan maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholawat ing atase Nabi. Kan biasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngono kata ya. Kuwi wis termasuk sholawat belum? Sudah termasuk sholawat belum? Belum. Jadi butuhan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad begitu. Makanya di khutbah kedua hampir mesti ada itu sholawat juga, yang dimulai dengan membaca apa? Membaca ayat. Bunyi ayatnya ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca sholawat gitu ya. Biasanya yang ketinggal sholawatnya itu ada di khutbah pertama, padahal dua-duanya harus ada tuh. Wal wasiyatu bit taqwa, lan wasiat kelawan wedi marang Gusti Allah, maka biasanya wa usikum wa iyaya bittaqwallah, gitu kan ya? Atau ya nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, nah, gitu kan? Lala itu enggak ada. Ya pertama-tama bisa loro-lorone lo HP. Enggak ada usikum bittaqwallah ya awal-awalnya jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan iman dan takwa kita. Nah, itu sudah boleh, kita enggak usah usikum wa iyaya bittaqwallah. Maka yang penting ajakan untuk bertakwa, baik pakai bahasa Indonesia maupun bahasa Arab boleh. Dan biasanya umumnya loro ini. Ya dieling-eling ora ono berarti salah. Fihima ing dalam khutbah loro wa ayatun lan maca ayat. Ana tambahan ayat sing piye mufhimatun kang aweh paham fi ihdaruma ing dalam salah sijine khutbah loro. Dadi kudu ana
kudu ana maca ayat Quran ra ono gak sah. Wa doa ulan maca doa lil mukminina maring mukmin kabeh. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mukminina. Kan itu barakallahu li wa lakum lil mukminina wal muslimina wal muslimat. Nah, itu ini wa doa lil mukminin. Fitaniyati dalam khutbah kapindo wasartuhuma utawi syarate maca khutbah loro sing tadi apanya tadi arkan, sekarang